Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat sekarang ini kita masih dapat untuk menghirup udara segar. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pesan singkat atau pesan edukatif yang berjudul Syariah dan Hukum Islam. Mengenai syariah dan hukum Islam, pertama-tama marilah kita pahami dulu apa itu syariah dan hukum Islam. Nah, syariah secara bahasa artinya jalan yang jelas. Dalam konteks agama, syariah adalah seluruh ajaran Islam yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Syariah ini mencakup keyakinan, ibadah, akhlak, dan muamalah. Sementara itu, hukum Islam atau yang kita kenal sebagai fikih adalah bagian dari syariah yang lebih spesifik, yang dimana membahas tentang aturan-aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara beribadah, bermuamalah, menikah, berdagang, bahkan sampai kewarisan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Syariah adalah konsep keseluruhan dan hukum Islam adalah implementasi hukumnya dalam praktek. Nah, lalu dari mana kita tahu hukum Islam itu berasal? Islam sendiri memiliki dua sumber utama, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam firman-Nya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah sunnah, itu adalah yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Kemudian dalam hukum Islam, ada juga sumber-sumber sekunder seperti ijma, yaitu kesepakatan ulama, dan qiyas analogi yang digunakan dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ada secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Islam. Saudaraku sekalian, pokok-pokok ajaran Islam bisa kita kelompokkan menjadi 3 hal utama. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan kita terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini adalah dasar dari segala amal. Dan yang kedua adalah syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang mengatur cara kita beribadah dan bermuamalah. Dan yang ketiga adalah akhlak, yaitu budi pekerti yang baik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga aspek ini saling berkaitan. Tanpa akidah, amal kita akan menjadi kosong. Tanpa amal, akhlak kita akan lemah. Dan tanpa akhlak, citra Islam akan bisa kita ternodai. Nah, untuk itu, apa sih tujuan hukum Islam maqasid syariah? Lalu, apa hukum Islam itu diturunkan? Nah, Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga mengatur kehidupan manusia agar berjalan adil, tertib, dan membawa kemaslahatan. Ini yang kita kenal dengan istilah maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam. Tidaknya ada 5 tujuan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Dengan hukum Islam, hak-hak manusia terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan, baik secara pribadi maupun sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi, jangan kita anggap hukum Islam itu membebani diri kita sendiri. Justru sebaliknya, hukum Islam memberikan bimbingan kita menuju kebaikan dari keselamatan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam, kita wajib memahami bahwa syariah dan hukum Islam adalah pedoman hidup yang telah Allah turunkan. Bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memudahkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita belajar ikhlas, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang penuh dengan kasih sayang. Semoga kita semua selalu berada di jalan Allah, dan kita termasuk orang-orang yang menjaga syariah dengan penuh keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.